Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan langsung saja kita akan membahas atau mengulas berbagai informasi terupdate yang dikutip melalui Pi News Media ya rekan-rekan. Yang mana di sini sangat mantap sekali ya. Pi News Media merupakan media informasi yang memberitakan Pi Network dan juga berkaitan dengan core team ya. Ini tentu informasi yang cukup valid ya rekan-rekan kalau kita lihat ya. Nah, di sini informasi yang pertama adalah ketika daripada Pi Core Team diwawancarai 2 bulan yang lalu, Core Team menyebutkan bahwa Pi Network saat ini sedang mempersiapkan miliaran orang untuk penggunaan harian Pi cryptocurrency yang sangat seru. Kemudian progres pekerjaan kini sudah memasuki tahap ketiga. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali ya rekan-rekan dalam wawancara Core Team yang 2 bulan lalu menyebutkan bahwa di sini memang fokus mempersiapkan miliaran orang di seluruh dunia ya untuk menggunakan koin Pi ini sebagai bentuk mata uang ya rekan-rekan atau alat pembayaran yang sah. Jadi di sini progresnya sangat jelas sekali ya apa yang dilakukan oleh pihak Core Team, dan di sini kita sedang memasuki tahap ketiga dan tahap menuju fase open mainnet. Kemudian di sini juga ada informasi berikutnya, langsung kita rangkum ya rekan-rekan. Faktanya aset terinskripsi memiliki lebih banyak ruang untuk berimajinasi, terutama volatilitas besar yang disebutkan dalam persyaratan daripada layanan Pi Network seperti Ethereum dan juga pertukaran, yang mematahkan ekspektasi kami bahwa Pi harus memiliki karakteristik yang stabil ya sebagai mata uang yang beredar. Nah, ini sangat jelas sekali dan sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Yang mana di sini fakta daripada aset terinskripsi memiliki lebih banyak ruang untuk berimajinasi ya. Nah, terutama di sini memiliki volatilitas yang besar yang disebutkan dalam persyaratan layanan Pi ya. Nah, di sini volatilitas itu artinya adalah ya berfluktuatif ya rekan-rekan, bisa naik dengan cepat dan turun dengan cepat ya. Ini seperti dengan Ethereum dan juga pertukaran atau exchange ya rekan-rekan, yang mematahkan ekspektasi kami bahwa Pi harus memiliki karakteristik yang stabil ya sebagai mata uang yang beredar. Nah, di sini mungkin adalah semacam informasi yang memberitakan tentang karakteristik daripada cryptocurrency yang akan listing dalam pertukaran atau dalam exchange ya rekan-rekan, mungkin juga akan memiliki semacam volatilitas yang tinggi ya, dan itu mungkin harga akan berkaitan dengan supply and demand ya. Nah, kemudian di sini untuk ekspektasinya bahwa Pi harus memiliki karakteristik yang stabil ya, seperti daripada USDT ya, atau seperti stable coin ya rekan-rekan, yang memiliki harga yang stabil dan tidak boleh berfluktuasi ya. Nah, ini sebagai mata uang yang beredar nantinya rekan-rekan. Nah, ini bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat daripada informasi yang disampaikan daripada Pi News Media ya, ini sangat banyak sekali ya, bahkan setiap jam kalau kita lihat dalam Twitter informasinya sangat cepat sekali rekan-rekan. Yang mana di sini juga disebutkan pertukaran eksternal dapat dengan bebas terhubung ke dalam jaringan Pi hanya ketika mainnet Pi mencabut firewallnya, artinya ketika sudah memasuki fase open mainnet ya. Dan di sini rekan-rekan juga harus memahami prinsip yang ini ya, ini hanya sebagai bentuk pegangan rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga mengutip daripada informasi yang disampaikan oleh Pi News Media rekan-rekan, dan di sini memberitakan informasi demi informasi yang akan saya rangkum untuk rekan-rekan semuanya. Di sini juga harus berwaspada ya. Anda tidak perlu khawatir tentang berapa banyak bursa yang terdaftar atau seberapa banyak bursa yang mendaftarkan Pi ya rekan-rekan. Dan di sini Anda harus perlu mengingat bahwa itu adalah koin Pi yang asli di bursa sekarang ya. Jadi di sini akan saya tekankan lagi rekan-rekan. Nah, ini Anda hanya perlu mengingat bahwa tidak ada koin Pi asli di bursa sekarang ya. Jadi di sini tidak ada koin Pi yang asli di bursa rekan-rekan. Nah, pada saat ini ya, meskipun banyak sekali yang bermunculan koin Pi yang terdaftar dalam berbagai macam bursa ya, itu sudah jelas dan itu bukan Pi yang asli, bukan dengan harga yang nyata ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian dan untuk mengambil keuntungan ya berkat ketenaran daripada progres Pi Network itu sendiri yang memiliki lebih dari 35 juta atau kurang lebih ya 40 juta pionir yang tersebar di seluruh dunia dan jumlahnya terus terbatas. Jadi dengan Pi Network yang semakin tenar dan semakin terkenal ya rekan-rekan, dengan komunitas yang besar, itu dimanfaatkan oleh berbagai macam exchange ya untuk mendaftarkan koin Pi, untuk mendongkrak daripada popularitas exchange tersebut ya. Itu yang harus rekan-rekan pahami bersama ya.
Nah, meskipun harganya sampai saat ini Pi masih belum listing dan belum memiliki harga yang resmi ya. Nah, itu adalah bentuk informasi yang sangat penting sekali. Harga saat ini adalah harga cadangan masa depan. Hanya dengan melanjutkan dan fokus pada pembangunan jaringan Pi, kami dapat memberikan nilai yang lebih besar. Kesuksesan Pi tidak terjadi dalam semalaman saja ya. Dan di sini harap berhati-hati ya untuk berpartisipasi ya rekan-rekan. Jadi berhati-hatilah agar tidak berpartisipasi dalam perdagangan bursa yang melibatkan koin Pi ya rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Jadi di sini informasinya memang bersifat penegasan ya rekan-rekan. Nah, agar rekan-rekan itu tidak terjebak ke dalam scammer-scammer dan juga terjebak ke dalam semacam penyerok-penyerok yang ada ya. Nah, karena di sini koin Pi rekan-rekan itu memang akan sangat berharga dan memiliki nilai yang nyata ke depannya. Jadi rekan-rekan perlu bersabar sampai memasuki fase open mainnet nantinya. Kemudian di sini juga disebutkan sebagai bentuk informasi yang harus rekan-rekan pahami tentang project Pi Network berkaitan dengan core team ya. Jadi di sini ada dua informasi atas nama Pi Core Team, yaitu desain inovatif yang unik daripada periode jaringan tertutup ini adalah pilihan strategis untuk membangun jaringan dengan substansi dan juga utilitas sejati ya, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik daripada jaringan, komunitas dan perintis individu ya. Jadi di sini sudah dipersiapkan secara matang oleh core team ya. Kemudian di sini pada periode mainnet tertutup saat ini memungkinkan jaringan Pi di sini untuk berfokus pada dua prioritas ya. Lagi-lagi di sini KYC massal dan juga pembangunan utilitas ekosistemnya. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir kami, membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap menuju ke dalam fase berikutnya, yaitu fase open mainnet. Jadi di sini kita masih dalam tahap yang di sini rekan-rekan. Nah, pada tahap di sini saya rasa rekan-rekan juga harus bersabar ya, tinggal sebentar lagi ya rekan-rekan. Nah, memang harus project yang besar itu adalah project yang terus digaung-gaungkan, project yang terus digembar-gemborkan, dan project yang terus ada info-infonya ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu, karena di sini proyek yang besar memang tidak dibangun dalam satu malam saja ya. Dan di sini dengan banyaknya komunitas ya di seluruh dunia, tentu masalah KYC juga menjadi masalah yang tidak mudah ya rekan-rekan. Ini berbeda dengan aplikasi-aplikasi mining yang lainnya ya. Kemudian di sini juga banyak sekali para pionir yang mulai bosan mengeluh dan lain-lainnya. Terutama di sini banyak juga pionir-pionir dari berbagai negara yang mempertanyakan daripada keputusan core team. Mengapa open mainnet selalu ditunda pada bulan Desember ini ya? Padahal di sini banyak token atau banyak kripto atau banyak koin yang lainnya berlomba-lomba hanya untuk membuat kripto yang paling fungsional ya untuk ekosistem, dan berharap untuk bisa segera terdaftar dalam bursa-bursa yang ada ya rekan-rekan, atau tujuan atau fokus kripto yang lainnya hanya untuk listing dalam exchanger ya. Tapi di sini mengapa Pi Network itu masih belum melakukan listing ya? Nah, apa yang dilakukan oleh core team saat ini ya? Nah, kita memang hanya bisa meraba-raba ya rekan-rekan, tapi di sini core team sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas sekali ya, bahwa di sini Pi Network memang memiliki strategi yang unik daripada cryptocurrency yang lainnya. Jadi fokusnya tidak hanya listing dalam bursa ya, itu sangat mudah sekali ya rekan-rekan. Kalau hanya fokus listing dalam bursa kapanpun itu bisa ya, tapi setelah listing harganya akan langsung anjlok, terjun dan hancur lebur ya. Nah, kemudian di situ adalah proyek jangka panjang dan sebagai mata uang atau sebagai currency yang digunakan jutaan orang atau miliaran orang di dunia, tentu harus dipersiapkan dengan matang dari sisi atau underlying atau nilai yang membackup di belakangnya ya rekan-rekan, atau project-project yang ada di belakangnya itu harus kuat ya, yang mana di situ dilengkapi dengan semacam aplikasi ekologi sebagai utilitasnya ya, yang mana di sini sudah lebih dari ratusan bahkan ribuan aplikasi ekologi yang terus dikembangkan oleh pihak core team ya. Nah, itu adalah menjadi fokus utama dari pihak core team sebelum nantinya ketika sudah dirasa matang tinggal melaunchingkan saja untuk fase open mainnetnya ya, agar kita bisa menikmati daripada hasil yang dikerjakan oleh core team dan juga komunitas yang besar ini. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya, dan selalu rekan-rekan mencari informasi demi informasi yang bisa dikatakan bersumber langsung dari pihak core team, moderator dan lain-lain ya. Karena di sini project Pi Network itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya rekan-rekan. Saya rasa di sini membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Nah, kemungkinan di sini ketika sudah matang untuk keduanya ya rekan-rekan, baik dalam KYC massal dan juga dalam aplikasi ekologi, hackathon dan lain-lain, tentu di sini open mainnet tinggal selangkah lagi. Nah,
Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Sekian dan terima kasih.